Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis yang ke-19. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman. Faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Hadis ini dari sahabat yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menceritakan bahwasanya suatu hari, kata beliau, aku di belakang Nabi, yaitu Allah alam nampaknya adalah beliau dibonceng oleh Nabi di atas kendaraan. Sebagaimana juga hadis Mu'adz, ya, beliau dibonceng oleh Nabi di atas himar atau keledai. Di dalam hadis ini Abdullah bin Abbas mengatakan, saya berada di belakang Nabi, apakah berjalan atau di atas kendaraan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ghulam, yaitu Abdullah bin Abbas ketika itu masih kecil. Di mana Rasul sudah ketika Rasul meninggal, Abdullah bin Abbas itu belum baligh, masih kecil. Maka ketika itu, tentunya ketika Nabi berbicara ini, beliau masih kecil. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yaitu apa? Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Ini yang pertama. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksud ini? Ini yang pertama. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Tentunya menjaga Allah bukan berarti atau bukan seperti kita menjaga anak kita, menjaga teman kita, saudara kita dari bahaya atau apapun yang akan menimpa, bukan itu. Karena tentunya itu tidak mungkin makna itu. Karena Allah SWT tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada makhluk. Tapi maksud dari ihfadillah, jagalah Allah, adalah jagalah hak-hak Allah untuk ditunaikan. Yaitu maksudnya jagalah Allah, hak Allah itu dijaga. Maksudnya perintah Allah itu dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Itu maksud jagalah Allah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah. Maksudnya tunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Dan batasan-batasannya kita jauhi. Apa faedahnya kalau kita melaksanakan perintah Allah, menunaikan hak Allah, menjauhkan larangannya? Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Maka Allah SWT akan menjagamu. Menjaga dari apa? Para ulama menjelaskan Allah SWT menjaga manusia
atau menjaga orang mukmin dalam dua bentuk ya, secara umum. Yang pertama, menjaga orang mukmin tersebut dalam hal dunianya. Dalam hal dunia ini masuk di dalamnya menjaga tubuhnya, menjaga keselamatan dirinya dari mara bahaya, wabah penyakit, macam-macam. Allah yang jaga. Menjaga hartanya dari mungkin dicuri, ditipu orang, macam-macam. Atau menjaga keluarganya dari mara bahaya dan macam-macam. Keluarga, masuk anak, istri, keluarga, orang tua, saudara. Maka ini bentuk penjagaan pertama, yaitu Allah SWT menjaga manusia, menjaga seorang mukmin dalam hal dunianya. Dunia termasuk dirinya sendiri, hartanya, keluarganya. Ini penjagaan pertama. Yang kedua, Allah SWT menjaga orang mukmin dari sisi agamanya atau urusan akhiratnya, di mana Allah SWT memberikan kepada dia hidayah dan taufik sehingga dia bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Di mana Allah SWT menjaga dia untuk tidak terjerumus pada perbuatan maksiat dan dosa. Itu penjagaan Allah. Apalagi godaan untuk melakukan maksiat sangat besar, sangat banyak. Kalau Allah tidak jaga, bisa jadi orang jatuh pada perbuatan maksiat. Karena maksiat ada di depan mata sudah. Kalau Allah tidak jaga, maka seorang bisa jatuh pada perbuatan maksiat. Maka Allah SWT menjaga agama seorang, menjaga dia dari maksiat. Termasuk menjaga dia dari mungkin berbagai pemahaman, pemikiran yang menyimpang. Karena fitnah yang melanda agama seseorang itu ada dua macam atau dari dua sisi. Agama kita itu digerogoti dari dua hal atau dari dua sisi. Pertama dari sisi fitnah yang disebut syahwat, fitnah maksiat. Dan syahwat itu lebih umum ya, tidak hanya identik dengan wanita, tapi wanita, harta, dunia itu syahwat. Maksiat. Ada yang kedua syubhat namanya. Syubhat pemikiran yang nyeleneh, menyimpang, tidak benar. Menyeleneh dari Islam yang benar, menyimpang dari jalan yang benar. Ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yang jelas ini benar dikatakannya salah. Atau dia mengaburkan pemahaman. Ini sebenarnya benar dibikin enggak benar. Atau ini salah jelas kemudian dia anggap itu benar dan sebagainya. Pemikiran yang menyimpang. Maka Allah SWT menjaga orang mukmin. Ketika dia menjaga, Allah SWT menjaga perintahnya, melakukan perintahnya, menjauhkan larangannya, maka Allah akan jaga dia. Baik dalam hal dunianya ataupun akhiratnya, agamanya. Ini yang pertama. Ini pesan Rasul kepada siapa? Abdullah bin Abbas ini ketika itu masih kecil. Ini kalimat pertama. Nabi tadi mengatakan, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini kalimat pertama. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah dan Allah akan menjagamu. Pasti menjagamu. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah ada di hadapanmu. Apa maksudnya? Allah di hadapanmu bukan berarti seperti sekarang kita ada di depan teman kita, bukan itu. Allah SWT akan membantu, menolong orang mukmin, seorang yang dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, Allah tidak akan biarkan dia. Allah bantu dia ketika dia mendapatkan musibah, hal yang susah, dibantu oleh Allah SWT. Tidak dibiarkan begitu saja. Maka Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Maka kata Allah, suatu kebenaran, suatu yang hak, bagaimana kami membantu, menolong orang mukmin, kata Allah. Maka siapa yang menjaga Allah, maka Allah ada di hadapannya, maksudnya Allah SWT akan membantunya, menolongnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, mintalah sama Allah.
Kata Rasul, jika kamu minta, minta sama Allah. Minta apa? Minta semuanya. Kita mau minta dunia, minta akhirat, minta harta, minta dunia, semuanya minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya semua. Jangan minta kepada selain Allah. Minta atau datang ke dukun misalnya, minta kepada dukun atau jin, itu makhluk. Makhluk yang lemah. Minta sama Allah yang Maha Kuasa, Allah yang punya dunia ini. Kita mau apa? Minta sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, minta sama Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sampai tali sendal putus pun minta sama Allah gantinya. Maka apapun persoalan kita, apapun kebutuhan kita, mengadu sama Allah, minta sama Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang punya dunia ini semua, Allah yang ngatur. Bukan minta kepada manusia, kepada apalagi kepada jin, kepada orang yang sudah meninggal, datang ke kuburan minta-minta misalnya. Ini enggak benar, ini kesyirikan. Tidak, minta sama Allah SWT yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, yang Maha segalanya. Ini kemudian kalimat selanjutnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Yaitu jika kamu minta tolong sama Allah. Maka ini lebih spesifik. Jadi kalau tadi meminta, ini yang ketiga, yang keempat ya. Tadi yang ketiga, kalau minta, mintalah sama Allah. Minta itu lebih umum. Minta apa saja. Sekarang minta pertolongan. Berarti pertolongan apa? Kita lagi kepepet, kesusahan, membutuhkan sesuatu. Maka minta tolonglah hanya kepada Allah SWT. Sebagaimana kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Tidak boleh minta tolong sama yang lain. Minta tolong sama Allah. Kenapa? Allah yang punya semua. Allah yang akan ngasih kebutuhan kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa'alam annal ummata law ijtama'an ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabaha Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya kalau seandainya seluruh umat ini bersatu padu, bersekutu, bersekongkol, seluruh umat, baik itu umat manusia, jin, seluruh makhluk bersekutu, kata Nabi SAW, ala ayyanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan suatu faedah, manfaat kepadamu, maka faedah manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang sudah dituliskan oleh Allah. Semua orang ingin memberikan kebaikan kepada kita, sesuatu kepada kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa. Sebaliknya, wa in istamu ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Sebaliknya, kalau seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk ini bersatu padu, ingin mencelakakan Anda, ingin memberikan mudarat, bahaya kepada Anda, tidak mungkin bahaya itu sampai kecuali dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Kecuali dengan izin Allah SWT. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Artinya, pena-pena takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah kering. Artinya sudah takdir nggak mungkin dirubah. Maka kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kalimat-kalimat yang ringan, yang singkat ya. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Rasul kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil. Beliau umurnya ketika itu belum ya sekitar 10 tahun, 11 tahun. Belum balik ketika Nabi meninggal. Berarti ini kalimat ini masih kecil. Gitu. Tapi kita lihat, kalau kita perhatikan apa isi kalimat ini. Kalau kita bikin tema, apa tema kalimat yang disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas ini? Temanya secara garis besar apa? Yang berkaitan dengan akidah. Coba kita lihat. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Nabi kata, wahai anak, kalau kamu jaga Allah, nak, Allah pasti jaga kamu. Kalau kamu jaga Allah, kamu laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya, Allah pasti ada di hadapan manusia yang akan menolong kamu. Kalau kamu minta, nak, minta sama Allah. Minta tolong sama Allah. Dan tidak perlu takut dan berharap kepada manusia. Tidak perlu berharap kepada manusia, kepada makhluk. Berharap hanya kepada Allah. Kenapa?
Kalau seandainya manusia itu ingin memberikan sebuah kebaikan, manfaat, faedah, tidak mungkin itu sampai kepadamu kecuali dengan izin Allah. Itu sebuah akidah itu. Jadi tidak perlu berharap kepada manusia. Kenapa? Walaupun semua orang ingin memberikan suatu kebaikan kepada kita, tidak mungkin sampai itu. Kecuali dengan izin Allah. Kecuali yang sudah Allah tetapkan. Dan sebaliknya juga, tidak perlu takut sama manusia, makhluk. Kenapa? Kalau mereka semua ingin seluruh dunia ini mencelakakan kamu, tidak mungkin bisa itu. Semua orang bersatu untuk ingin mencelakakan kamu, tidak mungkin bisa. Kecuali apa? Dengan izin Allah. Kecuali yang sudah Allah tetapkan. Jadi nggak perlu takut. Maka ini pendidikan akidah. Yang Rasul tanamkan kepada siapa? Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Itu wasiat kepada Abdullah bin Abbas. Dan wasiat ini tentunya wasiat kepada kita. Dan mestinya kita sampaikan kepada anak-anak kita hari ini. Betapa pentingnya pendidikan akidah ini sejak dini. Sejak kecil. Kita ajarin anak kita untuk apa? Menjaga hak-hak Allah. Menjauhkan larangan Allah SWT. Kalau minta, nak minta sama Allah. Jangan minta sama bapak ibu. Kenapa? Bapak ibu kalau mati, minta sama siapa kamu? Minta sama Allah. So, rezeki yang bapak ibu kasih siapa? Lewat perantara Allah itu. Nah, kita bisa makan minum ini sekarang ini, siapa yang ngasih? Allah. Itu harus ditanamkan tuh sama anak. Jangan bilang ini pemberian bapak ibu, salah. Ini pemberian dari Allah, ini rezeki dari Allah. Nah, itu semua segala sesuatu dihubungkan dengan Allah. Itu pendidikan sejak kecil harus ditanamkan itu. Apa yang kita makan ini, nah ini rezeki dari Allah. Kita wajib bersyukur. Nah ini harus ditanamkan itu. Apa yang Bapak bawa ini, apa yang kita nikmati hari ini, pemberian dari Allah. Nah, wajib kita bersyukur. Itu harus ditanamkan. Sehingga anak itu tahu dia kebesaran Allah SWT. Tahu dia pandai, dia bersyukur sama Allah. Paham dia siapa yang punya ini semua dunia ini. Kalau kita tidak ingatkan itu, dia akan jadi anak yang manja. Dikit-dikit, minta bapak, minta ibu. Sedikit-sedikit mengadu kepada bapak dan ibu. Mengadu sama Allah, nak minta sama Allah. Apa yang kamu inginkan, minta sama Allah. Kenapa? Kalau kamu ngadu sama bapak ibu, bisa jadi bapak ibu nggak punya. Bapak ibu nggak bisa. Tapi kalau Allah, apa yang nggak bisa sama Allah? Apa yang Allah nggak punya? Nah, itu diajarkan itu sama anak kita. Itu pendidikan akidah yang harus ditanamkan. Sejak dini, sejak kecil. Itu penting. Inilah generasi yang bertauhid namanya. Kita ingin melahirkan generasi yang beriman, berakidah yang benar. Yang hanya bersandar kepada Allah, bukan kepada makhluk. Yang hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluk. Berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Kenapa? Kalau berharap kepada makhluk, kecewa, siap-siap kecewa. Kalau kamu berharap bapak ibu, nah bisa jadi ibu bapak nggak punya apa-apa. Tapi kalau berharap sama Allah, Allah tidak pernah mengecewakan makhluknya. Nah ini pendidikan. Ini harus kita tanamkan. Ini pelajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Dan ini kewajiban kita menyampaikan kepada anak kita, generasi kita. Apalagi generasi yang akan datang, tantangannya lebih dahsyat. Kita perlu ingat bahwasanya apa? Generasi yang akan datang, tantangannya lebih berat daripada tantangan zaman kita. Maka mestinya pendidikan agama, pendidikan akidah lebih gencar. Karena tantangan lebih berat. Kita bisa rasakan sendiri. Zaman sekarang, media sosial, handphone dan sebagainya. Zaman dulu kita nggak ada itu. Maka anak-anak masih dia ke masjid, habis maghrib, masih belajar, masih patuh, manut sama orang tuanya. Kalau sekarang sibuk dengan game apa semua, ini bahaya. Mau jadi apa anak generasi muda kita, anak kita nanti kalau sekarang dia dari kecil cuma pegang game, HP, sibuk dengan HP. Kita bisa bayangkan itu. Kita dididik oleh orang tua kita dulu gimana? Habis maghrib masjid, nggak ada nonton-nonton. Ada waktu untuk menonton sebentar. Itu pun filmnya mendidik zaman dulu. Filmnya mendidik zaman dahulu. Bagus. Tapi sekarang coba kita lihat tayangan sekarang. Mendidik apa Anda? Jauh dari norma-norma Islam. Jauh dari norma akhlak yang mulia. Jangan kita bicara Islam, akhlak aja nggak ada kan. Nggak ada pendidikan, unsur pendidikan. Nah itu yang ditonton anak kita.
Bagaimana kita mestinya risau, gelisah hari ini menghadapi apa? Generasi ini. Menghadapi apa? Tantangan ini. Zaman ini. Solusinya gimana? Kita harus gencar mendidik anak. Maka pendidikan kepada anak tentunya zaman sekarang mestinya lebih gencar, lebih dahsyat kita tanamkan. Supaya apa? Supaya anak kita kuat menghadapi zamannya dia. Zamannya dia berbeda nanti dengan zamannya kita. Itu harus tahu kita itu. Orang itu yang bijak, dia tahu kebutuhan anaknya. Bukan hanya kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, kebutuhan iman, kebutuhan pendidikan, jiwanya. Perlu disiram dengan siraman iman, bukan hanya dibelikan susu apa. Iya, itu jasmani. Tapi siraman rohani, bagaimana nanti? Kalau zaman kita masih orang tua kita ngajak ke masjid apa semua. Pernahkah kita bayangkan, kita sampaikan sama anak kita, kalau bapak, ibu nggak ada, kamu masih ke masjid nggak, anak? Atau sibuk dengan HP, sibuk dengan media sosial dan sebagainya. Nah, ini yang kita mestinya risaukan. Ini yang dirisaukan oleh para nabi dan rasul. Kata Allah SWT, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang itu merasa khawatir, takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apanya? Yang kita risaukan sekarang banyak lemah apa? Lemah ekonomi. Sering apa? Kalau bapak ibu nggak ada nanti makan apa? Makan itu gampang itu. Yang sering dirisaukan apa? Masalah ekonomi, masalah dunia. Tapi risau tentang masalah lemah imannya gimana? Lemah iman. Sampai kepada murtad dan sebagainya, bahaya. Atau dia muslim tapi pekerjaannya, perbuatannya sebagaimana orang Yahudi Nasrani. Dia muslim juga katanya. Tapi yang dia lakukan adat istiadatnya, caranya bergaul, caranya berinteraksi, gaya Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena nggak paham hakikat agamanya yang sebenarnya. Hendaknya kita khawatir dengan apa? Generasi kita yang akan datang. Makanya para nabi dan rasul kita lihat wasiat Yakub kepada putranya. Apa katanya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku? Jadi kita bisa bayangkan ini yang ditakutkan oleh nabi ini, Nabi Yakub meninggalkan putra-putranya. Apa wasiatnya? Kalau aku tidak ada anak, kamu nyembah apa lagi? Masih nyembah Allah enggak? Itu yang kita perlu sampaikan sama anak kita. Artinya apa? Pendidikan agama perlu ditanamkan. Tidak hanya kita memikirkan masalah dunianya saja. Pelajaran umum dan sebagainya. Tapi agama juga. Dan itu justru porsi yang paling besar mestinya. Kenapa? Kalau anak kita nggak bisa di dunia ini, cuman mereka sengsara berapa lama? 60-70 tahun di dunia. Tapi kalau akhiratnya, agamanya bobrok, sengsara selamanya di akhirat. Alhamdulillah. Ini pendidikan agama yang harus, dan ini tanggung jawab kita. Ini harus tahu. Kita, bapak-bapak akan ditanya sama Allah. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini tertuju pada kita nih bapak. Wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anak dan istri. Ditanya sama Allah, kamu didik enggak anak kamu? Dengan pendidikan agama ditanya sama Allah. Bukan kita ditanya sama kamu kasih makan apa enggak? Kamu didik enggak anak ini dengan ajak sholat enggak? Ajari sholat enggak? Ajari wudhu enggak? Ajari puasa enggak? Ditanya sama Allah itu. Enggak akan kita ditanya sama Allah, kau kasih makan enggak anak itu? Enggak ditanya itu. Yang ditanya apa? Kamu ajarin enggak sholat? Itu ditanya kita. Itu bukan main-main ayat itu sebenarnya. Kalau kita mengerti, paham, itu sebuah cambukan dari Allah SWT kepada kita. Bapak-bapak, terutama kita sekarang kita katakan zaman kita. Yang kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya propaganda orang-orang kafir untuk apa? Menjauhkan kaum muslimin dari Islamnya. Apalagi mempengaruhi anak-anak kita. Dengan tayangan, dengan macam-macam media sosial yang sangat berbahaya. Kalau kita nggak punya filter, kita nggak bisa mendidik anak kita terbawa, na'udzubillah. Dan kelalaian kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begini. Tidak hanya kita yang ke masjid, tidak hanya kita yang baca Al-Quran. Ajak anak kita, tarik anak kita ke masjid. Ajak dia. Jangan biarkan dia main HP apa semua. Ada waktunya. Azan berkumandang, matikan semua. Pergi ke masjid. Buat aturan di rumah seperti itu. Tidak ada istilah kalau azan berkumandang, matikan semua. Mau TV, mau apa. Begitu. Harus tegas.
Orang tua harus seperti itu. Karena apa? Pendidikan. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Ini yang diajarkan oleh para sahabat, para ulama terdahulu. Bagaimana mereka mendidik anak mereka. Ini sejak kecil. Kemudian dalam riwayat, kemudian dikatakan oleh Nabi SAW tadi, dalam riwayat yang lain, ihfadillah tajidhu amamak, sama ya. Jagalah Allah maka Allah ada di hadapanmu. Allah akan membantumu. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika Anda dalam lapang, Allah akan kenal Anda ketika Anda susah. Apa maksudnya? Ada sebagian orang yang kenal Allah ketika susah aja. Ketika dia udah pensiun, ketika udah sakit, ketika udah tua baru dia ke masjid. Itu baru kenal Allah ketika susah, itu namanya. Ketika dia lapang, ketika dia aktif, ketika tanda tangannya masih berlaku, sehat, kemana dia? Kenapa dia tidak ke masjid? Kenapa dia tidak sholat? Kenapa dia tidak membantu orang butuhkan? Kemana dia? Maka kata Nabi SAW, kenali Allah ketika Anda masih lapang, ketika Anda menjadi pejabat, ketika Anda sehat. Kenali Allah, datang ke masjid, bantu orang yang butuhkan. Itu mengenal Allah namanya. Taat kepada Allah ketika lapang. Ketika Anda sempit, ketika Anda sakit, ketika Anda pensiun, ketika Anda tua, Allah akan bantu. Allah akan kenali juga. Kenapa? Karena Anda sudah datang, biasa datang ke masjid ketika udah ini. Kalau kita tidak pernah datang kecuali sudah pensiun ke masjid, tidak pernah datang ke masjid kecuali udah sakit-sakit, baru ketika berbaring di masjid, baru kenapa aku tidak bersedekah kemarin? Apa gunanya? Bagaimana kita meminta pertolongan sama Allah? Ketika susah baru kita minta tolong. Ketika kita lapang, kita berfoya-foya, kita melanggar perintah Allah. Kita tidak mau mengerjakan perintahnya. Ini wasiat Rasul ini. Kenali Allah ketika kamu lapang, ketika kamu sehat, kenal Allah. Kenali Allah. Penuhi perintahnya. Jauhkan larangannya, maka Allah akan kenali kamu. Allah akan membantumu ketika kamu susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusib wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ini berkaitan dengan takdir. Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT tidak akan menimpamu, maka tidak mungkin menimpamu. Tapi sebaliknya, sesuatu yang sudah ditakdirkan menimpa kamu, pasti akan menimpamu. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ditakdirkan oleh Allah SWT. Tidak boleh kita mengatakan, kalau seandainya saya tadi tidak lewat di sini, mungkin tidak terjadi kecelakaan. Tidak boleh itu. Itu sudah takdir. Kalau memang sudah Allah mentakdirkan akan ada kecelakaan. Atau akan terjadi apa? Gempa misalnya. Atau akan terjadi banjir dan sebagainya. Itu sudah takdir namanya. Tidak boleh kita, kalau seandainya begini, kalau seandainya begitu, nggak boleh. Artinya apa? Kita wajib beriman dengan takdir Allah. Ini juga bagian dari akidah. Iman kepada qada dan qadar. Takdir Allah SWT. Karena ada sebagian orang yang mengatakan tadi, kalau seandainya saya nggak ini tadi, mungkin nggak begini. Nggak boleh seperti itu. Itu sudah takdir. Sesuatu yang sudah terjadi, ya Pak, kita ambil hikmahnya. Pasti ada hikmahnya itu. Ketika terjadi misalnya musibah, pasti ada hikmah. Apa hikmahnya? Kalau kita selama ini lalai, berarti itu apa? Teguran dari Allah agar kita kembali kepada Allah, agar kita bertobat kepada Allah. Kalau kita selama ini tidak lalai, kita tetap berada dalam ketaatan, terus kita jatuh pada musibah, itu untuk menaikkan derajat kita. Semuanya ada kebaikan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yang merupakan tadi kita sebutkan wasiat dari Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Dan mudah-mudahan wasiat ini bisa kita pahami dan bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, pada putra-putri kita, sehingga mereka menjadi generasi yang baik, ya, generasi yang soleh, generasi yang berakhlak mulia dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Kalau ada. Gimana? Ada pertanyaan, Pak? Iya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kita menyikapi orang tua kita itu agar diterima oleh Allah dan tidak percuma? Karena kadang-kadang kita ini kan ada orang yang membaca doa itu dengan maksa, gitu kan? Dengan cara ya kayak amin gitu kan? Oh iya. Minta cara yang sudah
sehari-hari itu kita menyikapi untuk sedekah kita itu sudah diterima oleh Allah. Itu ada juga kadang-kadang kita mengasih sedekah itu kita tidak tahu nih, ini orang ini kayaknya dia minta tapi kayak itu ya boya-boya untuk minum gitu. Itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, tentunya bagaimana supaya sedekah kita itu diterima? Tentunya syarat paling mutlak adalah ikhlas. Ya. Ikhlas artinya apa? Kita memberi itu tanpa pamrih. Kayak bangsa kita kan tanpa pamrih. Iya, maksudnya tidak berharap balasan dari dia, tidak perlu dipuji orang dan sebagainya. Nah, kita sekarang mengasihi orang misalnya, ada orang yang minta-minta, kita niatkan. Kita bisa bayangkan bahwasanya dia ini orang yang membutuhkan. Ya. Dan memang kita bisa melihat, ya. Dan memang kita cuma kan bisa melihat zahir orang saja. Kalau memang kita, hati kecil kita biasanya berkata itu. Kalau memang orang ini memang menurut kita membutuhkan dan memang kelihatan ya sangat membutuhkan dan kita kasihan, udah kasih. Dan kita ikhlaskan gimana? Kita membayangkan gimana? Membayangkan kita ini alhamdulillah sudah diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan kelebihan. Nih orang ini mungkin belum makan, nah itu yang dibayangkan. Mungkin orang ini tadi belum sarapan atau apa, nah kita kasih. Satu, yang kedua, bahwasanya ketika kita memberi, ya itu semua ingat, bahkan itu disebutkan oleh Nabi, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang berdoa, yang turun ke dunia kemudian berdoa. Malaikat satu pertama Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan bagi orang yang berinfak hari ini gantinya baik di dunia di akhirat. Anda harus paham juga hadis ini. Ada sebagian bilang aku berinfak hari ini ya berarti besok aku mau cari ganti sama Allah nih, aku tunggu. Tidak mesti cash ganti itu. Ada juga jadi apa? Jadi dia infak besok aku enggak infak lagi, kenapa? Enggak ada gantinya sama Allah, enggak dapat kata dia. Bukan ya. Ganti itu apa? Bisa kita diberi kesehatan, keselamatan. Enggak di dunia, di akhirat. Nah, itu. Tapi ini doa, subhanallah. Ini keutamaan kita berinfak setiap pagi. Ini harus diingat. Setiap hari berinfak itu. Sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mesti banyak, tapi sesuai kemampuan. Ini mesti dibudayakan sebenarnya. Karena apa? Nabi mengatakan apa? Orang yang dia berinfak itu tiap hari malaikat mengatakan apa? Beri balasan, ya Allah berikan balasan ganti buat orang yang berinfak hari ini. Coba. Pertanyaan besar sebenarnya, sudahkah kita berinfak hari ini? Gitu ya. Kenapa? Itu pahala yang besar. Yang berdoakan malaikat loh. Kira-kira dijabah atau tidak? Diterima nggak doanya? Pasti diterima. Malaikat makhluk yang paling bersih, nggak ada dosa. Sebaliknya apa? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau berinfak, kasih kehancuran ya Allah. Ini doa loh. Maka kita berdoa. Ya kalau bisa kita berinfak setiap pagi sesuai dengan kemampuan kita. Orang ngasih. Walaupun orang minta-minta, tidak apa-apa. Kalau memang itu zahirnya membutuhkan, kita kasih. Tapi kalau memang menurut kita, wah ini orang ini mau mau foya-foya atau apa seperti tadi, ya tidak apa-apa, tidak kita kasih. Kita cari orang yang lebih membutuhkan. Kemudian juga kan, apalagi kita melihat dia masih muda misalnya. Beda mungkin kalau orang sudah tua, cacat misalnya, ya kasih itu. Tapi kalau masih anak muda, mestinya apa? Kita bukan ngasih uang, kasih cangkul sama dia. Nih, coba kamu kerja gitu harusnya. Yang dikasih kalau sama anak muda bukan uang, tapi apa? Kasih pulpen, suruh nulis apa? Itu harusnya. Kasih cangkul. Itu yang Nabi bilang. Supaya bekerja itu masih. Kasih alat dia mestinya. Kasih keterampilan mestinya itu. Ya. Gitu. Tapi itu tentunya itu bukan tanggung jawab kita ya. Itu. Ya. Tapi dia melas itu, saya belum makan ini. Kita kesian juga ya. Ya, kalau seperti itu enggak apa-apa dikasih. Ya. Setelah itu misalnya, kalau dia di hadapan kita pandai bersandiwara misalnya, berdama misalnya, ya di belakang itu kata para ulama, ketika kita sudah berinfak, itu sudah dicatat oleh Allah, dicatat sama malaikat. Perkara mereka nanti menggunakannya benar atau tidak, ya, maksudnya sesuai dengan apa yang dia katakan, atau malah dia menggunakannya dalam maksiat dan sebagainya, itu tanggung jawab dia dengan Allah. Yang jelas kita udah ditulis itu bersedekah. Jadi walaupun digunakan untuk maksiat, itu kita sudah ditulis. Ya. Beda dengan orang yang memang kita sudah tahu, ini Pak saya mau mengadakan ini nih, jelas dia menggunakan maksiat misalnya, kita gantu ya, enggak boleh ya. Tapi apa? Kalau kita enggak tahu misalnya gimana? Enggak tahu enggak apa-apa.
Karena kan sulit kita nanya pula setiap orang, kamu benar-benar enggak nih, kamu benar-benar. Nah, itu enggak disuruh sama Islam ya. Mungkin gini katakan. Heeh. Selain ikhlas itu mungkin kita jangan suudzon kali sama orang. Iya. Mungkin kita ikhlas aja ngasih. Ikhlas dan ya Makanya jauhkan suudzon, benar. tadi itu urusan dia sama Allah. Iya. Yang penting kita sama dia tuh udah berbuat baik. Ya, kalau kita memang lihat zahir, makanya kita lihat tadi, zahir memang dia membutuhkan walaupun dia masih muda atau apa. Tapi dia memelas atau apa, ya sudah kasih, bismillah. Yang jelas insya Allah sudah ditulis kita, infak kita itu ditulis oleh Allah SWT, ditulis oleh malaikat. Dan Allah akan ganti. Di dunia dan di akhirat diganti. Ya. Dan ingat juga pahala sedekah itu apa? Sedekah itu memadamkan kemarahan Allah. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk bersedekah. Kata Nabi memang apa? Pahala bersedekah itu sangat besar. Dan orang di akhirat nanti berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Di hari kiamat kita matahari didekatkan oleh Allah SWT. Siapa yang melindungi kita? Salah satunya apa? Sedekah kita. Ini keutamaan bersedekah sebenarnya. Ketika diingatkan ya masalah sedekah. Sedekah itu pahalanya besar. Dan mumpung kita hari ini masih ada orang yang menerima. Sampai karena apa? Di akhir zaman nanti kata Nabi, orang mencari orang yang menerima sedekah nggak ada lagi. Orang sudah kaya semua. Nah, mumpung hari ini masih ada orang yang butuhkan, kasihlah. Ya, karena apa? Pahala sedekah sangat besar. Dan kemudian kalau kita baca ayat dalam Quran juga, banyak orang yang dia diceritakan oleh Allah, dia meninggal, kemudian dia ingin kembali ke dunia. Apa amalan yang pertama ingin dia lakukan? Saya ingin berinfak. Karena dia tahu pahala sedekah yang paling besar. Dan sedekah itu tidak nunggu kaya, Pak, Bapak, Ibu. Sesuai kemampuan kita. Dan jangan menganggap remeh. Saya cuma sedekah 10.000 atau 5.000, 10.000 bermanfaat bagi orang itu, atau 1.000 yang digunakan untuk membeli air minum yang dia butuhkan itu berpahalanya besar. Maka sedekah itu apa? Yang paling tinggi adalah pertama ikhlasnya, yang kedua tepat sasaran, kemudian pas waktunya. Memang orang lagi makanya ketika kemarin Covid orang semua lagi susah, itu orang yang bersedekah ketika Covid itu paling pas itu, paling tinggi pahalanya itu. Kenapa? Orang lagi kena PHK semua, orang nggak bisa kemana-mana itu paling pas waktunya, itu paling tinggi nilainya. Orang memang lagi pas nih butuh minum semua, makan, kasih. Jadi nggak mesti bangun masjid itu yang paling tinggi pahalanya. Ngasih makan orang kalau dia membutuhkan, coba orang-orang di jalan tadi kita lihat, kasih dia minum, itu pahalanya besar. Jadi jangan menganggap remeh sebuah kebaikan itu. Dan bisa jadi, kata para ulama, bisa jadi yang kita anggap remeh itu yang mendorong kita ke surga. Kita nggak tahu itu. Kata para ulama apa? Kita kan nggak tahu amalan kita yang mana yang akan masuk ke surga. Yang mendorong kita ke surga. Belum tentu sholat kita, belum tentu puasa kita. Bisa jadi apa? Kita ngasih sedekah sama orang tadi itu yang paling ikhlas, kemudian itu yang bermanfaat buat dia, itu yang mendorong kita ke surga. Itu sekali lagi apa? Jangan menganggap remeh sebuah kebaikan, dan ketika momen ada, berikan. Momen itu nggak boleh lewat. Itu orang beriman ya. Itu orang yang pandai, orang yang pintar jadi dalam beramal itu juga butuh kepintaran itu. Ini bukan hanya dalam hal belajar, ya. Beramal pun butuh kepintaran. Cari momen yang tepat, bagaimana membantu orang. Ya. Nah, Wallahu a'lam. Nah, cukup kalau kita cukup. Ya, silakan. Saya pernah baca di surat Al-Taubah ayat 36 itu tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di situ kan ditetapkan 12 bulan, Pak. Iya. Di antaranya ada 4 bulan haram. Iya. Yang saya mau tanya, yang pertama 4 bulan haram itu berapa aja? Pertama. Yang kedua, yang di situ disebutkan maka jangan kamu menzalimi. Maksudnya menzalimi itu gimana? Iya. Allah SWT kata, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Allah SWT telah menetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu, hitungan bulan itu selama setahun 12 bulan. Jadi kenapa ada 12 bulan? Allah sudah tetapkan itu. Kapan Allah menetapkannya? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah diatur semua sama Allah. Termasuk sehari
24 jam sudah diatur sama Allah semua. Makanya tidak pernah bergeser. Zaman dahulu sampai sekarang, sampai hari kiamat tidak bergeser. Kecuali nanti ketika Dajjal turun, keluar, itu terjadi pergeseran. Kemudian apa? Ada 4 bulan yang diharamkan, maksudnya dimuliakan, maksudnya. Haram ya. Haram itu maksudnya Masjidil Haram. Haram itu maksudnya di situ bukan haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala, bukan itu maksudnya. Jadi ada makna lain maksudnya. Haram itu artinya mulia. Jadi ya, jadi 4. Makanya Masjidil Haram apa masjid yang haram maksudnya? Apa Masjidil Haram maksudnya? Masjid yang mulia, yang dimuliakan, dan itu masjid yang paling mulia. Di muka bumi Masjidil Haram paling mulia. Kalau kita sholat itu 100.000 pahalanya. Ya, dalam tulisan bahasa Arab sih sama ya. Haram ya. Cuman penggunaannya nanti dalam kalimat dalam bahasa Arab ya tentunya. Jadi haram yang dimaksud di situ bulan-bulan haram maksudnya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa itu? Ada 4 bulan. Apa itu kata Nabi? Nabi sendiri yang menafsirkan ayat itu. Nabi menafsirkan apa? 4 bulan, 3 bulan, salah satu sardun wa wahidun fardun kata Nabi. 3 bulan yang berurutan dan 1 yang terpisah. 3 bulan yang berurutan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 yang terpisah yaitu Rajab. Ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maksudnya, kemudian Allah mengatakan apa? Jangan engkau menzalimi dirimu di bulan itu. Maksudnya apa? Jangan melakukan dosa pada bulan itu. Bukan berarti apa? Di 8 bulan setelahnya boleh kita melakukan dosa. Bukan. Tapi dosa yang dilakukan di 4 bulan itu dosanya lebih besar. Itu maksudnya. Sebagaimana juga ya berarti apa? Ada memang waktu yang dimuliakan oleh Allah SWT atau Nabi. Ya seperti 4 bulan tadi. 4 bulan itu dimuliakan oleh Allah. Yaitu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haji, Muharram. Kemudian Rajab. Maka ini 4 bulan yang dimuliakan. Jangan melakukan maksiat di situ. Bukan berarti setelah itu boleh, enggak. Tapi maksiat di waktu itu lebih besar dosanya. Sebagaimana juga apa? Bulan Ramadan. Maksiat di waktu itu dilipat gandakan. Itu waktu yang diistimewakan. Termasuk apa? Tempat ada yang diistimewakan. Masjid kan? Kita melakukan maksiat di masjid berbeda dengan kita maksiat di pasar kan beda. Walaupun sama maksiatnya. Tapi nilainya apa? Beda. Ini rumah Allah. Ini tempat yang dimuliakan. Sama dengan tadi juga. Ya, jadi fala tadzlimu fihin anfusakum, maksudnya jangan melakukan maksiat di bulan itu karena itu dimuliakan oleh Allah. Tapi sekali lagi bukan berarti di 8 bulan setelah itu terserah Anda, bukan. Tetap harus mengikuti aturan Allah SWT. Nah. Wallahu ta'ala mungkin kita cukupkan ya pembahasan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT hidayah, kekuatan untuk bisa melaksanakan apa yang kita pelajari, yang kita dengar. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.